Rasa. Ketika kita mencintai, kalian pasti ada rasa cinta dan kasih sayang, terutama kepada orang tua yang sudah melahirkan kita, mengurus kita dari pertama di kandungan sampai hari ini. Nah, dengan ungkapan rasa cinta ini, apakah kalian sudah mengucapkan rasa terima kasih terhadap orang tua? Belum. Kenapa belum? Gengsi, malu itu. Padahal orang tua melihat anaknya sudah besar, terlihat cantik, apalagi akhlaknya bagus, orangnya ramah, solehah, masya Allah. Itu adalah impian seorang laki-laki yang tampan dan soleh. Karena dalam sebuah cinta dan kasih sayang yang memang kita harus miliki itu. Kalian jangan merasa bahwa apalagi nih sekarang ini bulan apa? Februari. Nah, Februari biasa disebut kata orang-orang Yahudi itu tanggal berapa? 14 Februari di hari Valentine. Apa itu Valentine? Hari kasih sayang. Sebetulnya tidak harus tanggal 14 Februari. Rasa cinta itu harus kita miliki setiap hari, setiap detik. Cinta terhadap teman, cinta terhadap orang tua, cinta terhadap saudara, dan juga cinta terhadap pasangan. Berarti kalian punya pacar. Semangat ya, karena dalam membahas tentang cinta ini sudah tidak tabu lagi untuk kalian. Ya, Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Wah, ini bohong, hoax, ya. Gak mungkin, ibu gak percaya itu. Karena apa? Karena sekarang itu jangankan anak SMA, anak SMP, anak SD pun sudah mengenal cinta. Ya, makanya kita betul-betul di sini mengamati bahwa perjalanan cinta dan kasih sayang itu luar biasa. Ibu berharap kepada kalian pulang ke rumah hari ini, kalian minta maaf terhadap orang tua. Kalian sujud terhadap orang tua. Kalian sayang terhadap orang tua. Ibu pernah ada yang curhat teman kalian sama di kelas 1, ibu lupa. Dia sampai menangis. Dia bilang, "Bu, saya nggak pernah merasakan cinta dari orang tua. Setiap hari orang tua saya itu marah-marah terus." Nah, ibu tanya balik, "Kenapa orang tua kamu tuh bisa marah?" Berarti ada sebab, ada sesuatu. Nah, coba Sania sini. Kalau dia dimarahin dia. Pernah nggak orang tua meluk begini? Pernah nggak orang tua apa namanya ngelus-ngelus kepala? Pernah waktu kecil. Berarti belum pernah memeluk orang tua seperti ini, peluk ibu? Belum pernah. Udah lama. Nah, ini ya yang jadi harus menjadi PR, silakan Sania, menjadi PR terbesar untuk kalian. Karena kalian harus menganggap bahwa orang tua adalah sahabat kita, orang tua adalah teman kita, orang tua bestie kita. Nah, kenapa saya menangis? Sini. Kenapa sini? Sini. Kenapa sini? Sini.
kertasnya. Nah, ini ada teman kalian yang nangis, berarti luar biasa. Ini menggambarkan bahwa apa? Ketika kalian menangis ingat orang tua, ini yang terjadi. Pelukan yang memang menyentuh. Ini menandakan bahwa cinta dan kasih sayang kita. Ketika kita tidak disayang, apakah kamu tidak merasakan kasih sayang dari orang tua? Kenapa? Iya, nggak tahu. Nanti berarti ini harus ini menjadi peluk ibu, nggak apa-apa. Jadikan ibu sebagai sandaran kalian, karena ini menjadi ungkapan yang luar biasa, ungkapan kasih sayang, ungkapan kasih sayang yang memang betul-betul. Ini satu kelas semua menangis, masya Allah. Berarti kalian menyentuh, masya Allah. Sedih apa sayang? Silakan menangis. Ya. Ya. Nanti di sesi tanya jawab nanti. Ya, ya. Oke. Ya. Ini ungkapan ibu juga sama, karena ibu juga kalian berbangga masih ada orang tua, kalian berbangga masih ada orang-orang di sekeliling yang mencintai kalian. Ternyata rasa cinta kasih sayang itu hanya beberapa saja yang memiliki, tidak semua orang. Dalam hal cinta dan kasih sayang yang kita punya, yang kita rasakan ini adalah sentuhan dari hati kita. Kita menangis, kita ingat orang tua, kita ingat ayah ibu kita. Ya, jadi ini. Kalian selama ini merasakan bahwa getaran cinta kita terhadap orang tua itu sangat luar biasa. Ucapan terima kasih yang harus kita berikan kepada orang tua yang mungkin saat ini kalian belum pernah melakukan itu. Tapi terbukti bahwa berarti kalian menghayati apa yang kalian rasakan. Orang tua adalah segala-galanya untuk kita. Tidak bisa kita sampai sebesar ini tanpa ada jasa orang tua. Jadi ibu berharap kepada kalian, sayangi orang tua kalian setulus hati. Karena ketika kita sudah sukses, orang tua itu tidak butuh dibawain uang segepok, dibawain makanan banyak, hanya satu, cinta, perhatian, dan kasih sayang. Luar biasa nih Miss, semua menangis Miss. Masya Allah ya. Selama ini Ibu mengajar di kelas kalian hanya menjelaskan tentang materi-materi. Ternyata hari ini luar biasa, terhipnotis semua. Berarti luar biasa kalian merasakan bahwa apa yang kalian rasakan hari ini yang menunjukkan bahwa rasa kasih sayang yang tidak bisa kalian ungkapkan hanya dengan menangis. Tapi insya Allah suatu saat kalian nanti bisa merasakan pelukan ya, kasih sayang. Yang penting sekarang itu bagaimana pendekatan kita terhadap orang tua. Akhlak kita terutama bagaimana akhlak terhadap orang tua. Karena orang tua itu surga untuk kita. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Kalau seandainya kita ingin surga, berarti kita harus ada
ada ridho orang tua, ridho ayah dan ibu. Jika kalian tidak ingin surga, berarti kalian seperti orang-orang yang tidak bisa menghargai orang tua. Jasa-jasa orang tua yang sampai saat ini yang kalian rasakan. Ibu yakin orang tua kalian setiap hari menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk anaknya, untuk jajannya, untuk kebutuhannya, ya. Terpikir nggak oleh kalian? Jadi bisa hari ini yang tadinya kalian merasa cuek terhadap orang tua, dekati orang tua dengan hati yang tulus dari kita. Tunjukkan bahwa saya adalah seorang anak yang berbakti terhadap orang tua, bukan anak yang durhaka, bukan anak yang tidak tahu berterima kasih, tapi anak yang bisa dibanggakan, anak yang merasa bahwa orang tuanya. Nah, ada yang menangis lagi, Miss. Ya Allah, ya Rabbi. Hari ini banyak. Ya, gak apa-apa, nangis. Ya, peluk, ya. Kenapa sayang? Ya, apa-apa. Ini gambaran ya. Ini ungkapannya. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa nangis. Karena biasanya perempuan kalau sudah nangis itu merasa lega ya. Ya, nggak apa-apa nangis. Miss, banyak yang nangis, Miss. Ya, nggak apa-apa. Ya. Semoga ya kalian ya ya, jadi udah nangisnya masih sedih ya, berarti ini harus kita nanti diagendakan ya Miss ya, harusnya kita agendakan nanti ada sebuah apa sih namanya tuh untuk pendekatan seorang guru terhadap siswa yang memang ya konseling, bisa dikatakan konseling ya. Jadi karena di sini yakin banyak sekali ya siswa-siswi yang memang tidak merasakan kasih sayang orang tua. Ibu bisa membaca ya dari sebuah karakter, dari sifat. Kadang ada anak yang sering menyendiri saja. Ibu tanya kenapa? Enggak Bu, mau ngomong malu, mau curhat juga malu. Ternyata dia dalam keadaan orang tuanya yang broken ya. Jadi yang penuh masalah. Mudah-mudahan di antara kalian tidak ada ya. Mudah-mudahan orang tua kalian tetap orang tua yang sama-sama saling menyayangi, saling mencintai keluarganya. Amin. Amin ya. Bahkan mudah-mudahan ya kalian juga ini, karena kita Perempuan dalam rumah tangga pun ini harus kita gambarkan. Kita harus melihat gambaran orang tua kita. Biasanya kalau orang tua selalu marah-marah, berantem ya. Kenapa saya? Si ada yang nangis ya. Apa nangis? Nangis. Bu
Tuti, apa namanya, kita dilahirkan oleh seorang ibu. Ya. Kita tidak ingin dilahirkan mungkin dari keluarga yang broken home, Ya. keluarga yang anak yatim, Ya. bahkan anak yatim piatu, Ya. bahkan pula mungkin semuanya menginginkan kalau apa namanya dilahirkan oleh mungkin kalau bintang yang sekarang anak Raffi Ahmad katanya ya. Tapi kita yakin dan percaya bahwasanya orang tua yang telah melahirkan kita, baik mampu apapun tidak mampu, baik kita terlahir dari orang tua yang broken home atau yang yatim piatu, berarti itulah kita yang siap dan juga pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurut Allah itu kita adalah manusia yang kuat, manusia pilihan Tuhan yang terbaik. Di setiap musibah itu pasti kita akan diberikan kesabaran dan ketabahan. Ya. Mungkin seperti itu ya. Ya. Mungkin di sini ada anak yang mungkin banyak yang broken home atau orang tuanya mungkin sering berantem ya di rumah atau kayak gimana. Tapi cukup kita sebagai anak itu mungkin harus mendoakan selalu orang tua kita, walaupun orang tua kita itu sudah broken home. Ya. Karena rezeki karena kan anak-anak sekarang kan masih anak yang soleh dan soleha, berarti mungkin doa untuk orang tua itu mengalir ya ketika didoakan oleh anak yang soleh dan soleha. Ya. Jadi tetap semangat ya. Boleh nanti kalian di sesi terakhir ada pertanyaan, silahkan. Sekarang ada sesi pertanyaannya. Boleh semuanya curhat. Kenapa dan bagaimana, kok bisa ya, kok gini ya, kok gitu ya. Tapi semua kita percaya qada dan qadar Allah itu udah pilihan, udah sesuai dengan garisnya. Yang penting kita percaya, bersyukur dan bersabar. Ya. Karena satu, Allah tidak akan memberi cobaan dan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Itu ya. Insya Allah ada jalan keluar, ada solusi ya. Yang penting kalian tetap semangat. Insya Allah kalian tetap berdoa. Doakan orang tua kalian, mudah-mudahan kelak kita bisa sama-sama berada di surga dengan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin ya. Silakan ada sesi tanya jawab. Mau tanya apa? Kenapa sayang? Enggak, ya. Enggak apa-apa. Kamu enggak nangis? Berarti tidak meresapi ya. Ya. Susah untuk keluar air mata ya. Ada yang susah untuk keluar air mata ya, yang hanya tidak bisa diungkapkan ya. Nah ini nanti akan ada renungan malam ya. Kita nanti adakan renungan malam yang memang renungan yang bisa membuat hati kita tersentuh, karena dalam hal menjelaskan tentang kasih sayang itu sebetulnya masih banyak ya. Ibu, ini hanya beberapa menit saja kalian sudah banjir air mata, apalagi nanti 1 jam atau 2 jam bisa kali banyak yang pingsan ya. Ya, seseorang ya. Berarti alhamdulillah ya, kalian sudah tersentuh dengan sedikit nasihat ya, sedikit informasi ya. Alhamdulillah ibu luar biasa. Jadi ada yang ditanyakan apa? Silakan mau curhat. Gak usah malu. Waktu itu ada yang curhat sama ibu ya. Dia nangis seperti kalian, peluk ibu nangis. Ya Allah Bu, saya ingin merasakan cinta kasih sayang seperti ibu menyayangi kami. Karena ibu kan selalu bilang sama kalian ya, kalau ibu di kelas, kalian itu anak ibu ya. Ketika di luar sekolah, berarti kalian adalah anak orang tua kalian. Ibu tidak akan sungkan ya
menganggap kalau kalian, Bu, saya mau curhat, Ibu sempat nggak mendengar curhat saya? Nanti akan Ibu kasih solusi. Karena di Serang Ibu tuh ada sebuah organisasi ya perempuan muda. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dan kita sama-sama dijadikan sebuah komunitas yang memang sering seperti konseling ini ya, konseling yang bisa untuk kalian curhat bebas. Ibu kasih solusi. Ternyata setelah itu ya Allah terbuka hati saya, Bu, luar biasa. Ini yang dijadikan gambaran untuk kita ya. Yuk, sering mau tanya Sania? Tanya apa aja deh, pokoknya Ya. ada lingkungan tentang wanita juga boleh. Ya, boleh, ya. Apa saja? Kenapa? Iya, gimana? Jangan, nggak apa-apa sambil nangis juga. Kenapa? Iya. Ini ada yang tanya, Miss. Apa? Di video nggak? Oke, nggak usah lagi nangis. Nggak usah. Kenapa pertanyaannya, Bu? Waktu pesantren saya nggak pernah diomelin, tapi ketika di rumah saya diomelin. Nah, biasanya kelakuan kita sebagai anak, ibu juga sama anak ibu dua-duanya mondok. Kalau kita tidak di rumah kan terlihatnya kita kangen sama anak. Tapi ya kalau di rumah orang tua juga kadang ada keselnya kenapa? Kadang disuruh sholat susah, diperintah ibu minta bantuannya susah. Sebetulnya orang tua itu ketika marahin anak itu bukan benci, tapi sayang, mengingatkan kepada kita. Gambaran orang tua yang marah-marah terhadap anaknya itu bukan benci, karena orang tua itu dimanapun tidak ada yang benci sama anak, yang ada adalah sayang. Bahkan ketika orang tua melihat anaknya yang berbeda dengan anak orang lain, kayak seperti orang punya, dia tidak punya, itu orang tua menangis sebetulnya dalam hatinya. Saya ingin membahagiakan orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak ingin membahagiakan anaknya. Tapi kita bisa melihat dari sisi kemampuan yang tidak bisa. Makanya ibu berharap kepada kalian, jangan kalian merasa bahwa kalian tidak diberikan kasih sayang terhadap orang tua. Ibu yakin itu. Kalau mau orang tua kalian bisa bertemu dengan ibu, bisa ibu nanti ngobrol bagaimana anaknya seperti apa. Nah, karena ibu juga merasakan, ibu sebagai orang tua, ibu merasakan ibu pernah ngomelin anak ibu. Kakak, kamu nggak boleh seperti itu. Padahal memang bahasa seperti itu nggak boleh. Kak, tolonglah, jangan sampai buat orang tua kesel. Kita udah marah-marah. Kamu tuh nggak boleh begitu, gini, nggak boleh gitu. Keinginan ibu tuh harusnya begini. Bunda tuh ingin yang terbaik untuk kamu. Setelah kita ngomel-ngomel, sama orang tua juga menangis, tapi tidak terlihat di hadapan anak. Jadi kalian, ibu yakin tidak ada orang tua yang benci terhadap anak, karena perjuangan orang tua dari mengandung sampai melahirkan sampai membesarkan itu luar biasa perjuangannya. Ada peribahasa, anak 10, orang tua 1, 10 anak bisa terurus oleh satu orang tua. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Ini bukti. Ya, betul? Nah, ini makanya yang masih punya orang tua, sayangi mereka. Ya, sayangi mereka sepenuh hati. Jangan pernah kalian membuat orang tua menangis. Karena kalau kita sudah membuat orang tua menangis sampai kita itu durhaka terhadap orang tua, ini
kalian nanti bisa terlihat bagaimana nanti masa depan kita. Karena kalau anak yang durhaka itu tidak akan berkah hidupnya. Ya, jadi itu. Ada lagi? Masih nangis, Miss? Waduh, banyak yang nangis. Samia, Masya Allah, kenapa sayang? Aku Ya. boleh bertanya nggak Ustazah? Ya. Ya. Izin bertanya. Oh, ya Allah. Nih, Kenapa? kenapa orang tua kalau marah suka ngusir? Oh, Mesir. Waduh. Dasar kamu ya, gak bisa diatur. Terus dia lupa kayak itu. Biasanya gitu ya. Gak bisa dikurus dia. Ya, emosi. Nah, itu sebetulnya hanya emosi sesaat. Ya, sering bilang usirnya. Itu kata ibu hanya emosi saja. Tidak mungkin. Karena dia juga sayang terhadap anak. Gak mungkin itu ya. Ibu yakin tidak ada orang tua yang mau mengusir anaknya. Tidak ada orang tua yang mau anaknya itu sampai pergi. Ibu yakin. Ya. Jadi gak mungkin, ibu yakin. Yang penting kata ibu tadi, kita sebagai anak tunjukkan keinginan orang tua kita harus seperti apa. Keinginan orang tua itu bagaimana? Tentunya kita bisa melihat bagaimana keinginan orang tua kita. Tunjukkan itu, buktikan itu bahwa saya adalah anak yang bisa dilihat oleh orang tua, anak menjadi anak kebanggaan. Karena memang pada saat ini kalian adalah saat-saat mencari jati diri, ya. Jadi itu. Oke, Miss? Gini pertanyaannya adalah apa namanya? Kan namanya orang tua mungkin ada yang banyak karakter ya. Karakter mungkin ada yang cepat emosional, ada yang sabar, nah, ada mungkin yang cerewet, ataupun yang jutek apapun, entahlah itu. Tapi kita menghadapi orang tua, contohnya kita nih orangnya ini, walaupun orang tua kita salah, apakah maksudnya dalam arti ucapannya, apakah kita hanya mendoakan, apakah kita hanya patuh terhadap ibu kita gitu. Maksudnya contoh kan banyak karakter orang tua mungkin di sini ada yang saya sebutkan tadi itu. Ya, jadi intinya walaupun orang tua marah ke kita apapun itu, kita tidak boleh sebagai anak mendoakan yang tidak baik kan? Intinya seperti itu. Memang tidak boleh kita mendoakan yang tidak baik untuk orang tua kita. Ini gambaran suatu saat kita nanti akan jadi orang tua. Karena kalau sudah jadi orang tua, apalagi orang tua yang sudah betul-betul tua renta, itu kembali kepada anak-anak yang mereka butuh kasih sayang kita. Bukan kita butuh kasih sayang orang tua. Karena ibu merasakan, ya nih saya merasakan punya orang tua yang sampai meninggal, orang tua bapak ya khususnya, alhamdulillah ibu sudah merawat orang tua sampai meninggal, sampai ibu tuh gendong ke kamar mandi, ibu cebokin, ibu mandiin, sampai almarhum ibu tuh nggak mau mandi kalau bukan sama ibu. Jadi kita itu tidak boleh mendoakan orang tua yang tidak baik. Kalau seandainya orang tua yang mendoakan anaknya tidak baik, kan sudah ada kisahnya ya Miss ya? Dikutuk jadi batu. Itu tidak boleh. Sekesal apapun, yang penting ketika kita kesal terhadap orang tua, kita banyak istighfar. Ya Allah, saya memohon ampun kepadamu, bukan saya benci terhadap orang tua, bukan saya kesal terhadap orang tua, tapi kuatkan hati saya, mudah-mudahan orang tua saya bisa memahami tentang keadaan saya sebagai anaknya. Iya, gitu kan? Iya katanya. Jadi kita tetap memahami. Kembali kita curhatnya kepada Allah. Kita meminta ampun. Karena sekecil apapun orang tua kita, jangan sampai ada ucapan kita kesel, kita jengkel terhadap orang tua. Karena ridho Allah
ridho Allah. ridho walidai. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Jadi itu, ya. Berapa lagi? Ya, oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Iya, kenapa saya? Iya. Nangis lagi. Jadi apa namanya, pilih kasih gitu ya. Nah, berarti pilih kasih ya. Ke kakaknya sayang, ke saya nggak sayang gitu. Ya nggak, beda. Nah, ini karena merasakan bahwa beda, ke kakaknya mas sayang, kok ke saya nggak sayang. Ibu juga sama, punya anak 2 kakak adik. Adiknya selalu bilang begitu. Bunda tuh pilih kasih terhadap kakak. Pilih kasihnya dari segi apa? Dari segi apa dulu kasih pilih kasihnya? Kelakuannya. Iya. Iya. Ibu yakin itu enggak, ya? Yakin tidak, orang tua tidak ada yang pilih kasih, ya? Insya Allah ini hanya persepsi kita sebagai anak, karena ibu yakin yang namanya hati kita, apalagi hati perempuan, tersentuh sedikit saja sudah langsung ya merasa baper, merasa bahwa orang tua tidak sayang. Ibu yakin sekali lagi tidak ada orang tua yang tidak sayang terhadap anak, dan tidak ada orang tua yang merasa pilih kasih. Mungkin di sini kita lihat, paling kalau seandainya ingin jelas, nah kenapa sih kok, pernah nggak bertanya seperti itu? Enggak, silakan tanyakan. Karena waktu itu ibu punya anak SMA 1, anak kelas 2 MTS 1, adiknya bilang begitu, Bunda mah pilih kasih sama kakak, masa kakak dibeliin itu, abang enggak. Akhirnya ibu kasih pengertian, Bang, Bunda sama ayah ngebeliin hadiah itu karena kakak punya prestasi. Dalam arti itu tidak membedakan prestasi. Maksud ibu begini, dia punya bonus karena sudah dia sudah meraih sesuatu. Nah, sekarang buktikan apakah abang bisa ingin meraih sesuatu dengan cara keinginan abang itu apa? Alhamdulillah, Miss dikasih motivasi yang adiknya waktu itu karena minta bonusnya itu kakaknya iPhone 11 waktu anak ibu kan yang kelas 3 MTS itu alhamdulillah sudah hatam 30 juz, Miss, dan dia minta iPhone. Akhirnya ibu belikan karena memang itu sebuah bonus untuk dia sudah berjuang karena waktu itu 1.300 santri yang lulus mengikuti daurah tahfidz itu hanya 99 orang. Satu hari dia harus berjuang selama 10 kaca. Selama 1 bulan dia terus berjuang. Akhirnya wajar orang tua memberikan hadiah untuk anaknya sebagai apresiasi. Ya, ini sebagai apresiasi. Akhirnya ibu kasih gambaran kepada adiknya, kasih nasihat, kakak bisa seperti itu. Insya Allah karena abang juga baru masih kelas 2 MTS, kalau memang abang bisa, walaupun abang tidak 30 juz, karena kita tahu misalnya anak itu kecerdasan anak. Iya, maksudnya berbeda-beda. Ada yang mungkin dia semangat belajar, ada yang biasa. Tapi tetap orang tua memberikan apresiasi. Abangnya kelas 2 MTS, waktu kelas 2 dia alhamdulillah di wisuda kemarin dapat 9 juz. Akhirnya ibu belikan juga iPhone. Karena ibu tidak mau, ibu juga merasakan sebagai orang tua tidak mau memperlihatkan sebagai orang tua itu pilih kasih terhadap anak. Jadi, ya, itu adalah gambarannya. Jadi ya, insya Allah ibu yakin tidak ada orang tua yang pilih kasih. Mungkin hanya karena kitanya aja sensitif, ya perasa, padahal orang tua itu tetap sayang terhadap kita, ya. Jadi itu. Gimana, Miss? Sudah? Puas?
juga ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Ibu doakan kalian mudah-mudahan orang tuanya selalu sehat, Amin. panjang umur, dan mudah-mudahan kalian juga menjadi anak yang soleha, anak kebanggaan, anak harapan, anak yang kelak bisa memperjuangkan negara Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.